Kalau jadi murid itu suka banding-bandingin guru. Nah, jadi jangan banding-bandingin saya sama Buya Zulasfi, ya enggak? Jangan banding-bandingin saya sama Lora Ali, sama Dr. Aldomi, nggak usah, nikmati aja. Yang mengizinkan mereka berkalam siapa? Oh, langsung nikmat tuh ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Sultan Rafi ID. Di sini channelnya ngumpulin nasihat ulama buat nasihatin diri sendiri. Alhamdulillah di bagian akhir pembahasan kitab Al-Inbah ini, Buya Arosi menyampaikan mengenai adab murid terhadap guru. Bahwa beliau menyampaikan bahwa seorang murid itu jangan membanding-bandingkan guru atau ulama atau ustadz. Karena barang siapa murid yang suka membanding-bandingkan berarti ada hijab di dalam dirinya. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa murid bisa mengalahkan syaiton. Nah, kalau biasanya kan alim ulama, mursyid, guru yang bisa mengalahkan syaiton. Ini murid bisa mengalahkan syaiton. Pengen tahu bagaimana penjelasan beliau? Mari kita simak kajian beliau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Insya Allah nanti Ramadan kita buka kitab hadis baca sanad, ya, mulai dari awal sampai akhir, online dan offline. Ya, bisa di sini, bisa di mana nanti di spot-spotnya kita sampaikan. Insya Allah ngaji. Nanti kita tanya ke Buya Asfi, kitab hadis yang mana, ya Buya. Ya, nanti kan yang baca bukan saya doang, baca jelasin dikit lanjut, jadi ngambil berkah baca, jelasin dikit lanjut, ya. Nah, nanti ada time khusus hanya menjelaskan, mensyarah. Jadi ada dua model, karena kalau berkah doang fikihnya, ilmunya nggak dapat, cuma dapat berkahnya. Kalau membaca doang, mensyarah doang, targetnya nggak nyampe. Jadi sekitar mungkin 14 hari atau 15 hari kita akan mulai, ya. Insya Allah mungkin mulainya sehari 2 hari sebelum Ramadan. Nah, tolong diingetin nanti, ya, dari tim ribat, bahwa kita akan buat kajian kitab terus, kajian hadis, ya. Yurajjih baina syuyukh. Jadi jangan kalau jadi murid itu suka banding-bandingin guru. Nah, jadi jangan banding-bandingin saya sama Buya Zulasfi, ya. Jangan banding-bandingin saya sama Lora Ali, sama Dr. Aldomi, nggak usah, nikmati aja. Yang mengizinkan mereka berkalam siapa? Oh, langsung nikmat tuh ngomongnya. Hatta antum dengerin orang di luar yang katanya mungkin tidak bermakrifat seperti antum bermakrifat, katakan saja yang bergerak, yang menggerakkan itu Allah, udah langsung nikmat semua. Nggak nikmat. Orang-orang yang masih beda-bedain itu orang banyak hijab, ya, masih banyak hijab itu. Fa'lam anna dzalika li'illatin indahu la ya'rifuha, ya. Hadza atammu min hadza radin li nafsi bihal. Jadi kalau masih suka menjadi juri, ini pertanda apa? Li'illatin indahu la ya'rifuha. Ada penyakit di kolbu. Illat itu khusus, beda dengan marad. Marad ini ada yang dizahirkan, ada yang tidak. Maka fi qulubihim marad, itu nama lainnya illat. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa zahirnya? Itulah zahirnya yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 7 sampai ayat berapa tuh? 20 tuh, ya. Itu ada indikator zahirnya di situ. Sedangkan yang tersembunyi yang nggak kelihatan namanya illat. Illat, ya. Kalau dalam ilmu hadis, illat itu hadisnya zahir, pada selamat pada zahirnya, aman zahirnya, tapi kalau dicek batinnya ada penyakit, itu namanya illat, ya. Fala yaji'u minhu syai'un abada. Ya. Si murid ini nggak mengerti, la ya'rifuha, dia nggak tahu ada penyakit di hatinya. Fala yaji'u minhu syai'un abada. Dan tidak ada sesuatu pun yang datang darinya, apapun, ya.
Nah, bagian akhir ini adab murid, berarti jadi murid bagaimana? Hasibu qabla an tuhasabu wa fi anfusikum afala tubsirun. Fokus ke dalam diri, bukan fokus memikirkan diri, itu egois. Fokus dengan aib diri, jangan fokus dengan aib orang. Ya, banyaklah dulu, ini kan kerjaan kita dulu zaman-zaman masih suwe ya. Ya, enggak, udah bertoriko, udah jadi murid. Ya, jadi kalau ketemu seseorang merem dulu. Makomnya tinggi. Ketemu lagi nih. Kadang sih bener, seringnya salah. Kenapa? Karena sudah ada ya mindset di sini. Ya, hati di situ. Kalau tinggi langsung kejar. Salamannya lu unik tuh begini. Ya, udah begitu. Kalau mau ngambil berkah, semuanya aja begitu kan. Berkah itu Allah turunkan di mana-mana. Maka bertabaruk bukan syirik, itu bagian dari cinta. Cuma kawan kita yang sebelah kan nganggap tabaruk tuh bab akidah, kan nggak paham, kan nggak ngerti bab cinta. Ngertinya marah-marah mulu, neraka mulu, bid'ah dan syirik mulu deh. Ya. Kapan syaitan itu Allah tundukkan kepada murid? Mau tahu? Qala qadasallahu sirrahu idza takallama al-murid bihalatin min karamatin zaharat alaihi sakhira minhu syaitan wa alima annahu la yaji minhu syai'. Ini terjemahannya kayaknya ada yang kurang nih Bu ya. Ada yang kurang teksnya. Enggak, mafi muskilah. Kita ulang lagi ya. Nah, apabila seorang murid berbicara mengenai satu hal, ini ada syaratnya itu. Hal apa? Min karamatin, dari kemurahan Allah Ta'ala yang Allah zahirkan kepadanya. Karamah bahasa Arabnya, karamah al-hakikiyah adalah al-istiqamah. Ya. Sakhira minhu syaitan, tunduklah karenanya syaitan. Wa alima annahu la yaji' minhu syai', dan dia sadar bahwasannya itu tidak akan datang darinya sesuatu pun. Kif? Sahih enggak? Nanti biar dibenerin sama Buya ya. Atau jangan-jangan ini salah cetak. Nah, maka kita gunakan ini tadi sakhira minhus syaitanu. Ya, sakhira alaihi syaitan. Saya membacanya enggak itu. Sakhara, merendahkan. Nah, ini kita benerin. Ya, pakai minhu tetap. Ini yang ngerti yang baca kitab aja nih. Oke, apabila murid ngomongin keramat, ternyata keramat di sini bukan istiqomah. Ada kalimat zaharat alaih, berarti keramat keajaiban, kesaktian. Sakhara minhu syaitan, atau tafakhara minhu syaitan. Syaitan kemudian berbangga karenanya. Ya, kenapa? Ember dia. Gitu. Jadi hati-hati ya. Hatta ngomongin mimpi kepada orang yang tidak sepantasnya kita ceritakan, kecuali antum muallim. Kalau muallim menceritakan sesuatu ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk si murid itu sendiri. Lagi duduk-duduk nih, lagi ngopi-ngopi. Ini tadi melihat nur di wajah ente. Ya. Lampunya kenceng. Tadi itu orang wajahnya seperti babi.
ngomong ke temannya, akhirnya temannya membayangkan orang itu babi selama-lamanya. Tuh, maka setan senang. Ada orang buat cerita, ini saya bukan lagi bela diri, tapi ini anehnya orang nggak percaya dengan pengalaman ruhani satu kelompok, satu kaum, tapi dia percaya dengan pengalaman syaitoniah dia. Ciri-ciri syaitoniah satu aja, buka aib. Antum kasyaf, melihat yang batin, tapi yang kelihatan aib orang, itu setan. Tapi kalau kesingkap, tidak terbayangkan aibnya, maka itu bukan setan. Bagi guru, nih guru itu disingkapkan dua-duanya, baik buruk. Tapi karena guru tahu dia pegang amanah, maka dia tidak terpedaya oleh syaitan. Apa katanya orang? Ini baru nyampe ke saya, tapi sudah nyampe beberapa waktu lalu. Waktu saya jadi 2 kali disampaikan, ya, dari orang yang berbeda. Waktu kita dulu sowan ke sebelah seorang guru besar kita, terus apa kata mereka? Ini nih contohnya, itu si fulan, si kiai tidak melihat ar-razi, tapi melihat adalah syaitan. Ya salah, ya, ini syaitan lagi ngomong ya. Bisa setan baca kitab begini ya, hebat juga tuh. Ya, bisa setan nggak kebakar baca la ilaha illallah, hebat sekali tuh. Bisa setan sholawat, bisa setan sholawat dan merindukan Rasulullah SAW. Bisa nggak? Mungkin nggak setan bertawasul sama Nabi Muhammad SAW? Maulidan. Jadi dia nggak percaya pengalaman rohani di antara teman-teman ini, kan sudah biasa mimpi ketemu Rasulullah, itu udah biasa. Dia nggak percaya. Tapi mengenai pandangan batin begitu dia percaya. Kita kalau pengalaman batin, kita nggak ada urusan maib orang. Ya, ini manhaj kita. Ini manhaj yang kita terima dari guru kita dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kita sebut al-adab al-Muhammadi, adab Sayyidina Muhammad SAW. Tapi dia percaya loh, dan itu rame loh. Dan saya cuma senyum. Alhamdulillah, yang berhak dipuji cuma Allah. Kalau emang saya ini seperti setan, ya alhamdulillah masih ada yang ngingetin saya. Ya, dalam hati kita ngomong begitu. Ya, sekarang kita zahirkan. Ya. Kalau orang lihat ente kayak setan, yang kenal setan siapa? Makanya saya gergetan tuh ketika ada kepala daerah mengatakan orang yang dia lagi ajak ngomong tuh setan. Terus dia siapa, bro? Orang ini siapa? Kalau dia kenal itu setan dan iblis. Mungkin dia sudah sering ketemu kali sama setan sama iblis, atau jangan dia punya grup, dia sering satu klub. Hati-hati ngomong setan-setan. Dan ternyata ini watak orang lagi marah-marah, setan kau. Kan udah biasa kan dari kecil, udah hindari itu. Setan senang dia. Oh bahagia dia, bahagia senang setan ya. Disebut-sebut gitu di sana. Apalagi kalau bilang terlanat ente setan, memang aneh terlanat. Ya. Likulli syai'in afah, setiap sesuatu ada aibnya. Wa afatul ilmi nisyanul amal, wa afatul amal nisyanul ikhlas. Nanti kita lanjutkan di waktu yang lain, insya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, yang muhsinin, ya, yang berjasa juga untuk pergerakan dakwah kita. Semoga Allah berkahi keluarganya, dirinya, dan Allah usulkan dirinya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lindungi kita dari nafsiyah, kegelapan diri yang luar biasa. Allah bimbing selalu, meskipun tertatih-tatih, meskipun kita tidak dijamin kesuciannya, tapi bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang rugi. Ma khaba
man tawassala bihaqqi Sayyidina al-Mustafa Muhammad SAW. Tidaklah pernah merugi siapapun yang bertawassul, yang membawakan Nabi Muhammad SAW ketika bermohon kepada Allah yang Maha Esa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya nur imla qulubana bi nuri ma'rifatik. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cahaya-cahaya ilmu mengenal Engkau, ilmu memandang Engkau, ilmu tawadu, ilmu berakhlak yang baik, ilmu yang diwariskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.